Melihat cerita yang dihadirkan di episode ini, gue bisa bilang keren parah. Abis men, terutama melihat kekuatan dari Mahito yang sudah merasakan desakan dan sebuah pemikiran bahwa dirinya akan meninggal yang membuat dia bisa mengeluarkan sebuah kekuatan atau skill pamungkasnya yang cukup keren ketika dibuat di animasi di sini, yaitu adalah territorial expansion atau domain expansion, atau bisa dibilang sebuah jurus yang bisa mengeluarkan sebuah daerah yang dikhususkan untuk penggunanya saja. Dan disinilah akhirnya Mahito bisa menemukan sebuah jurus baru yang selama ini dia cari. Ya sejujurnya ini masih awal-awal ya. Ingat, masih di awal-awal dari beberapa jurus dan evolusi yang menanti Mahito setelah cerita di sini. Dan ketika melihat pertarungan pada awal-awalnya, jujur saja gue melihat studio juga kelihatannya cukup kesal juga mungkin ya terhadap si Mahito. Karena mereka menggambar muka Mahito yang terkena serangan cukup menghayati gitu ya. Dan itu membuat penonton seperti gue juga ikut terhanyut puas gitu ngeliatinnya. Nah, setelah itu kita bisa melihat keadaan Itadori yang sudah mulai membuat sebuah pilihan untuk menjadi pengguna Jujutsu sejati dan harus berani untuk menghabisi makhluk-makhluk kutukan atau roh kutukan, sekalipun roh kutukan itu adalah manusia sebelumnya. Karena jika kita di posisi Itadori, kita mungkin akan melihat dan selalu terpikirkan ketika kita mau menghabisi sebuah makhluk yang dulunya juga manusia, pastinya kita akan ragu-ragu. Itu kan sudah jadi mindset dan norma kehidupan kita sekarang ini kan, yang sudah tertanam di pikiran kita kalau menghabisi manusia itu salah. Makanya, di sini ada sebuah resolusi yang cukup menjanjikan akhirnya setelah Itadori bisa dengan jelas untuk melawan siapapun yang menjadi musuhnya meskipun dia melawan manusia. Nah, di episode ini mungkin yang paling difokuskan pada keadaan jurus Mahito yang keren lah bisa dibilang. Lalu keadaan Mahito yang bisa diserang oleh Sukuna, yang padahal kan si Sukuna di dalam tubuhnya Itadori dan Mahito nggak nyentuh Itadori kayak di episode lalu. Kok bisa Mahito bisa tiba-tiba masuk dan ketemu Sukuna? Mari gue jelaskan di dalam video ini. Pada pembahasan pertama, gue akan membahas mengenai pertarungan yang terjadi ketika Manamin sudah datang ke tempat Itadori. Di mana hal ini cukup membuat suasana menjadi cukup menarik dan seru untuk ditonton. Apalagi ketika Manamin melawan Mahito dan si Itadori sudah dibuat sibuk dengan mainan si Mahito. Di sini kan bisa terlihat kalau Manamin sendiri tidak bisa melukai Mahito dengan serangannya. Meskipun terlihat setiap serangan Manamin itu terlihat melukai badan Mahito, tapi sayangnya kan itu tidak berdampak atau tidak memiliki efek apa-apa terhadap badan bagian dalam Mahito sendiri atau jiwa dari si Mahito. Makanya di sini Manamin itu hanya bisa mengulur waktu dengan terus-terusan menyerang Mahito dengan kekuatan yang dia miliki sekarang ini. Walaupun sejujurnya Manamin ini memiliki kekuatan yang cukup besar ketika berurusan dengan roh terkutuk, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, di mana Manamin mempunyai daya serang yang cukup besar, apalagi jurusnya yang seperti penggaris pengukur serangannya yang sangat cepat dan berguna untuk membelah musuh-musuhnya dengan efektif. Tapi sayangnya kan, ketika melawan Mahito, pengguna Jujutsu biasa saja sudah tidak berdaya, apalagi pengguna Jujutsu berpengalaman seperti Manamin. Ya, palingan selain Itadori ada Satoru Gojo, para ketua dan tetua sekolah Jujutsu dan organisasi Jujutsu yang bisa melawan Mahito di sini dengan mudah harusnya. Ya, maksudnya ya para veteran-veteran lah yang lebih kuat daripada Manamin di sini. Dalam episode ini juga kita bisa melihat sebuah resolusi yang dilakukan oleh Itadori ketika melawan Mahito yang dikeluarkan untuk mengulur waktu juga untuk si Itadori di sini, di mana Mahito sudah merasakan kelemahan Itadori sekarang ini, yaitu di mana dia tidak bisa membunuh manusia. Wajar kan ya? Apalagi di sini manusianya sudah berubah menjadi monster. Itulah kelemahan yang dimiliki oleh Itadori sekarang ini. Ditambah lagi di episode sebelumnya, si Itadori sudah merasakan rasa murka dan rasa kecewa ketika melihat temannya yang baru saja mulai dekat dengan dirinya dirubah menjadi seorang monster. Disitulah saat-saat Itadori mulai ragu untuk menjadi pengguna Jujutsu, apalagi menghabisi roh terkutuk yang dulunya juga seorang manusia. Namun untungnya saja kita dan Itadori diberikan sebuah adegan singkat namun jelas yang menjadi pendorong atau trigger untuk Itadori dalam mengambil langkah selanjutnya di dalam pertarung melawan roh terkutuk. Yang gue maksud adalah ketika Itadori disodorkan sebuah kata-kata oleh mainannya Mahito atau minionnya Mahito yang berkata, "Kumohon, bunuhlah aku." Nah, disitulah ya, sebuah resolusi dari Itadori yang sudah langsung menetapkan tekad dan mindset yang dia miliki untuk sekarang ini, yang bertujuan untuk melepaskan derita dari para mainan Mahito yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Karena jujur saja, ketika kita di posisi Itadori juga harusnya kita bisa melihat sebuah kenyataan bahwa orang-orang ini tidak bisa diselamatkan lagi. Dan satu-satunya jalan adalah untuk menghabisi mereka dan melepaskan mereka dari kesakitan yang mereka rasakan dari menjadi mainannya si Mahito.
Masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu adalah mengenai jurus yang dikeluarkan oleh Mahito. Sebuah jurus baru yang menjadi teknik penghalang sih bisa dibilang, atau domain expansion kalau banyak yang diomongin di dalam internet. Karena jurus ini juga sebenarnya pernah diperlihatkan dalam pertarungan Satoru Gojo melawan Jogo, si roh terkutuk berkepala gunung berapi, di mana mereka ada mengeluarkan jurus territorial expansion atau domain expansion, dan di sini akhirnya si Mahito nih yang bisa mendapatkan jurus itu di saat-saat terdesak. Nama jurus yang dimiliki oleh Mahito adalah Jihei en Donka, atau bahasa Inggrisnya Self Embodiment of Perfection. Dan jujur saja tetap kelihatan keren pas dibuat animasinya. Pas si Mahito mau ngeluarin domain expansionnya dari dalam mulut, itu asli keren banget. Lebih kerasa feelingnya ketika dianimasikan di sini ya. Oke, gue akan menjelaskan jurus ini itu apa dan efeknya apa. Jadi, jurus yang dimiliki oleh Mahito ini membuat Mahito bisa menciptakan sebuah lingkungan di mana dia secara otomatis terhubung dengan jiwa siapapun yang berada di daerah lingkungan atau domain yang dia buat, dan mampu mengubah bentuk jiwa targetnya sesuka hati. Jadi, kalau biasanya kan si Mahito harus menyentuh targetnya dulu, baru merubah bentuk jiwa targetnya. Namun, jika dia memakai domain expansionnya ini, Mahito bisa merubah jiwa targetnya tanpa harus menyentuhnya dulu. Apalagi dari informasi yang gue dapat, Mahito bisa mengontrol teknik ini dengan cepat, atau mengeluarkan teknik ini, maksudnya, yaitu hanya dengan 0,2 detik saja. Langsung keluar deh ini domainnya, dan langsung bisa merubah jiwa targetnya secara cepat. Lalu menjawab pertanyaan dari para penonton yang bertanya, kenapa si Mahito bisa bertemu dengan Sukuna padahal dia tidak menyentuh Itadori? Seperti yang gue jelaskan tadi mengenai domain expansion Mahito, dimana ketika Itadori sudah mulai masuk menerobos ke dalam domainnya Mahito, disitulah secara otomatis kekuatan Mahito ini langsung tertuju pada jiwa Itadori yang di dalamnya langsung tertuju pada Sukuna. Sebuah eksistensi yang tidak boleh dilawan apalagi diganggu. Nah, disitulah sebuah bumerang untuk kekuatan dari Mahito yang memang secara otomatis langsung tertuju pada setiap target yang berada di dalam lingkungan domain expansionnya. Oleh karena itulah kenapa si Mahito ini bisa terluka. Itu dikarenakan dirinya secara otomatis masuk ke dalam jiwa Itadori yang berisikan Sukuna. Apalagi di episode sebelumnya kan Sukuna sudah bilang cukup sekali saja dia boleh masuk ke dalam. Jika dia masuk untuk kedua kalinya, inilah akibatnya ya. Si Mahito langsung dihajar oleh Sukuna karena sudah berani mengusik sebuah eksistensi besar yang tidak boleh diganggu olehnya. Jadi diingat ya, si Mahito bisa terkena serangan itu dikarenakan memang karena jurus domain expansion miliknya yang otomatis masuk ke dalam jiwa Itadori. Jadi itu sebuah kelemahan dan bumerang juga untuk Mahito yang tidak bisa mengontrol kekuatan domainnya sekarang ini. Karena memang kan masih baru juga. Jadi dia harus mulai pilih-pilih lawan nantinya ketika mau menggunakan domain expansion miliknya ini. Spoiler untuk episode selanjutnya, ya masih berlanjut kok gan ceritanya. Dan belum tamat ya ini teman-teman. Kita bisa melihat sebuah arc cerita baru mengenai pertarungan atau kompetisi antar sekolah yang memang sudah mulai dilaksanakan. Di sini nantinya Itadori akan kembali bertemu dengan teman-temannya dan mulai bertemu dengan para seniornya ini. Dan di arc cerita terbaru nanti, kita akan bisa melihat penyerangan dari para roh terkutuk yang sudah mulai bergerak untuk mengacaukan kompetisi antar sekolah di sini ya. Dan itulah yang akan menjadi cerita yang seru banget, apalagi Itadori sudah mulai memiliki mindset pengguna Jujutsu sejati di mana dia akan mulai belajar jurus baru dari pertarungan yang akan terjadi di sini. Oh, by the way, kita akhirnya bisa melihat kakek-kakek ngeselin sekaligus gaul di sini ya. Hehe. Nah, itu aja pendapat gue dan informasi dari anime Jujutsu Kaisen episode ke-13. Bagaimana pendapat kalian dengan episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jika kalian suka dengan pembahasan video ini, tekan dong ya tombol subscribe-nya untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, bisa langsung berikan dukungan kalian ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.